Jika sila pertama manunggal menjiwai sila kedua. Nah ini kemanusiaan ini dijiwai oleh manunggalnya keimanan dan kemanusiaan. Disinilah hebatnya. Kalau hanya dua ini sila pertama, sila kedua manunggal beres. Beres. Sila 3, sila 4, sila 5 itu hanya dijiwai oleh beres dah. Ada. Bentrok-bentrok itu tidak ada. Alhamdulillahirabbil alamin, negara kita itu negara yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi negara kita itu negara pelayan, ya. Pelayan keimanan, pelayan Tuhan. Sesuai dengan Al-Quran, washkuru lahu baldatun thayyibatun warabur. Bersyukurlah kamu kepada Allah, negaramu akan menjadi negara yang baik. Ini dalam Al-Quran. Jadi negara itu melayani, pelayan. Pelayan Allah. Pelayan sesama manusia. Pelayan kepada alam semesta ini. Waktu saya di Mekah, saya ditanya orang sana, apa betul di Indonesia ini ada agama baru? Kaget saya. Ya Allah, ini berita dari mana ini? Saya ini orang Indonesia, tidak pernah dengar ada agama baru. Ini berita santer. Berita ini bersumber dari Indonesia. Ada agama baru yang didukung oleh pemerintah. Saya tanya, agama apa itu? Berita itu. Agama Pancasila. Ya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Agama Pancasila itu didukung oleh pemerintah. Saya terangkan, Pancasila itu bukan agama dan tidak mungkin diagamakan. Tetapi Pancasila itu menyuburkan kehidupan beragama. Jangan salah paham, bukan agama dan tidak mungkin diagamakan. Tapi dengan adanya Pancasila, kehidupan beragama di Indonesia itu subur. Islam subur, Hindu subur, Kristen subur. Itu karena Pancasila. Bukan agama baru itu. Bukan agama. Yang menyuburkan agama. Karena di Indonesia itu majmuk. Jadi ini diatur. Ada Kementerian Agama, ada macam-macam. Melayan. Lah ini yang perlu diluruskan. Alhamdulillah, saya jawab singkat itu. Alhamdulillah, pihak yang tanya itu puas. Oh, jadi salah sangka. Itu berita dari orang yang benci kepada Indonesia. Orang yang menjilat-jilatkan Indonesia ada.
Jadi jangan salah paham. Pancasila itu bukan agama, ideologi negara. Dan tidak mungkin diagamakan. Tapi penyubur agama, kehidupan agama ini nyubur. Semua umat yang beragama ini membutuhkan agamanya masing-masing itu kuat dan subur. Kuatnya suburnya itu harus megang prinsip masing-masing. Hindu megang ajaran prinsip Hindu, Buddha megang ajaran prinsip Buddha, Islam megang prinsip agama. Ini dalam Al-Quran. La abudu mata buduna. Tetapi jangan lupa, jangan mengorbankan keharmonisan umat beragama. Dan ini dalam Al-Quran diterangkan lakum dinukum waliyadin. Ini berkeduaan tadi bertoleransi umat beragama, bukan toleransi agama, toleransi umat beragama. Jadi sehat, ya harmonis, monis dan sehat. Sebab itu yang dibutuhkan oleh kehidupan beragama. Ya sehat, ya harmonis, ya sehat. Ini semuanya ini subur karena ada dasar negara Pancasila. Jadi bukan agama Pancasila itu. Alhamdulillah saya jawab seperti itu, puas, alhamdulillah. Ini orang Mekah ini, orang sana asli. Ada berita-berita yang miring dari Indonesia itu. Nah ini kita perlu meluaskan wawasan kebangsaan Indonesia. Kurang apa negara kita itu? Kurang apa? Waktu saya ke Mesir, tanya, menurut Rektor Al-Azhar, Indonesia qita'atun minal jannah. Indonesia qita'atun minal jannah. Indonesia itu tugelan dari surga. Itu orang luar. Begitu pula saya waktu di Iran, kata orang Iran, kalau Anda ingin tahu surga dunia, pergilah ke Indonesia. Loh, tapi orang sini sendiri, aneh, ya. Negara seperti surga ini dunia, tempatnya thayyibah, bagus, antara dua benua dan dua samudra. Bentuknya seperti sungai-sungai di surga. Kekayaannya thayyibah, bentuknya thayyibah, iklimnya thayyibah, rakyatnya thayyibah. Semua rakyat di sini rakyat yang beriman kepada Allah. Semua, kalau tidak ada iman tidak ada agama. Sumber segala agama adalah iman, thayyibah. Negaranya thayyibah, dasar negaranya thayyibah, benderanya thayyibah. Thayyibah itu artinya baik, yang meliputi, thayyibah. Tujuan negaranya thayyibah. Coba semuanya seperti itu.
Loh kok ada yang melok ISIS ini loh. Coba. Itu namanya urip pilek. Uripe pilek. Nah ini perlu ini disadarkan, diinsafkan. Kok bawa aliran-aliran keras masuk ke ini yang tidak sesuai dengan budaya Indonesia ini. Dengan macam-macam alasan, macam-macam dalil, mengatasnamakan Quran, mengatasnamakan hadis, macam-macam. Nah ini perlu santri-santri kita, bangsa kita ini disadarkan biar tidak gampang kena racun-racun dari luar yang meracuni, yang akan meracuni kita sendiri. Kita akan merugi. Itulah sebabnya kita ini akan bangun pesantren jati diri bangsa Indonesia, merajut perdamaian Nusantara. Semoga Allah Ta'ala meridhoi. Cita-cita luhur ini, walaupun seandainya belum terlaksana, Allah sudah mencintai. Ini hadis. Innallaha yuhibbu ma'aliyal umur. Allah itu senang, cinta kepada orang hambanya yang mempunyai cita-cita luhur. Masalah hasil dari itu terserah ridho Allah Ta'ala. Pokoknya kita harus ikhlasnya. Nah kita ini orang Indonesia yang beragama Islam, bukan orang Islam di Indonesia, orang Indonesia beragama Islam. Kita orang Indonesia beragama Kristen, bukan orang Kristen di Indonesia. Apapun agamanya, apapun sukunya, apapun profesinya, apapun kedudukannya, kita harus menginsafi kita ini orang Indonesia. Jika pertama sudah menginsafi saya sebagai orang Indonesia, maka tingkat kedua kita akan peduli terhadap Indonesia. Kalau sudah menginsafi kita sebagai orang Indonesia, pasti itu peduli terhadap Indonesia. Jika Indonesia dalam keadaan sehat, peduli akan ikut melestarikan kesehatannya. Jika Indonesia dalam keadaan sakit, peduli akan ikut mencari obatnya. Jika Indonesia ini terancam, ikut mengamankan Indonesia dan sebagainya. Dan sebagainya. Ini sebab kepedulian itu menunjukkan bukti cinta kita kepada tanah air kita. Tanah air kita ini bukan tinggal nenek moyang, ciptaan Allah, realisasi kecintaan Allah kepada kita. Kalau kita cinta kepada tanah air kita, cinta kita akan meningkat cinta kepada Allah. Misalnya orang yang senang tanamannya itu baik, ini harus senangnya harus ditingkatkan.
senang kepada yang mempercayai, yang menciptakan tanaman itu Allah. Jadi naik. Bukannya terbatas kepada tanaman saja. Ini namanya mi'rajnya cinta. Mi'rajnya cinta. Jadi ini realisasi dari cinta Allah kepada kita. Dan kalau kita cinta kepada tanah air, cinta kita ketemu kepada cinta Allah. Namanya cincin. Ya. Ibadah yang tertinggi, ibadah cinta kepada Allah. Ibadah yang tertinggi, ibadah yang cinta kepada Allah. Dalam Al-Quran surat Taubat, jika kamu mencintai lainnya melebihi dari mencintaku, tunggu siksaku. Begitu. Makanya kita cinta tanah air itu, kita mi'raj, ingin mi'raj sampai cinta kepada Allah, ila rabbika muntahaha. Baca sendiri dalam Al-Quran surat Taubat. Dan akibatnya kalau dia cinta kepada tanah air kita ini, akibatnya apa? Masya Allah. Masya Allah. Bahayanya. Negara Indonesia ini ibarat satu-satunya kapal kita yang ditumpangi oleh 200 lebih juta. Kalau sampai tenggelam, kita semua tenggelam. Mayoritas yang tenggelam umat Islam. Maka kita ikut menjaga. Jangan sampai kalau sana bocor, sini bocor, tenggelam kapal ini. Di antara yang bahaya itu, yang itu bocor, orang korupsi itu namanya bocori kapal Indonesia. Ini bahaya ini. Hanya mementingkan dirinya sendiri, mementingkan golongannya sendiri. Apa kita akan senang di atas penderitaan orang lain? Dan inilah yang bahaya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saya ulangi, ini masalah pesantren kebangsaan, bukan keagamaan. Jadi harus dimaklumi, ya, pesantren kebangsaan. Dan yang akan diajarkan semua peristiwa-peristiwa yang mempunyai rasa kebanggaan nasional, semua akan diajarkan di situ. Supaya tahu jelas, bukan hanya berkata tanpa fakta, harus fakta, ya, mandunggal dengan kata. Kita setiap saat kadang kita diajari oleh ajaran. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia. Sebelum nyanyi, kita akan berdiri serentak. Berdiri serentak. Lintas agama, lintas suku, lintas usia. Harus berdiri sini. Apa makna berdiri serentak itu? Kapan mau lagi berdiri serentak itu? Padahal belum menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia. Berdiri kita itu sumpah. Sumpah melalui kalimat hal. Sanggup melaksanakan apa yang diucapkan. Itu sanggup. Jadi itu sumpah.
supaya satu kata dengan perbuatan. Itu artinya berdiri sebelum menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia. Dan itu sudah diatur, diabadikan dalam Al-Quran surat Kahfi. Idh qamu faqalu, ingatlah qamu berdiri dulu. Faqalu baru mengucapkan. Baru mengucapkan. Jadi ini ya maknanya sangat mendalam. Bukan upacara kosong. Lah ini perlu ini harus disampaikan biar satu kata dengan perbuatannya. Biar hanya tidak berkata tapi tidak ada fakta. Apa artinya berkata tidak ada faktanya? Nah itulah niat saya. Mudah-mudahan diridhoi Allah Ta'ala kita akan menekan pesantren jati diri bangsa ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala meridhai kepada kita sekalian. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.